Bapa kami yang baik Tuhan, segala puji syukur dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam yang indah ini Kau pertemukan kami semua Tuhan. Dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kami Tuhan yang hadir pada malam hari ini merindukan berkat yang Kau curahkan Tuhan, khususnya firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, waktu yang Kau berikan adalah waktu yang terbaik Tuhan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu selalu menjadi cerita di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kemanapun kami melangkah Tuhan, firman-Mu, kasih-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami percaya Kau akan pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan, dan Kau sempurnakan selalu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan ya, hari ini luar biasa. Ya, Yongki ya, Pak Yongki. Kita belum Yongkian ya, Pak Yongki. Baru kelihatan Pak Yongki hari ini. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur semuanya sudah dapat angpau. Ya. Keluar angpau katanya. Keluar angpau ya. Kita udah nggak dapat angpau ya. Keluar angpau iya, ya, tapi sukacita semua ya, kita semua ya. Biarpun kita sama-sama merayakan Imlek juga bagi tenis, kita bersyukur kita bisa berjumpa ya dengan saudara-saudara kita ya. Ya, semuanya sukacita selalu ya. Kita percaya semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kita tidak dapat menjangkau, menjaga mereka atau bertemu dengan mereka, tapi pada saat Imlek kan kita bisa bertemu, ya sukacita sekali ya. Ya saya pun ya kesaksian sedikit ya, saya bersyukur selalu pada ya hari Minggu saya pulang ke Sukabumi. Ya kalau pertemuan kita sukacita ya, tetapi di saat kita pulang ya ada sedih juga karena bakalan lama lagi kita bertemunya ya. Jadi ya saya bersyukur bisa bertemu dengan mama mertua dan kakak ipar di Sukabumi, bisa berkumpul sama-sama, semuanya sehat, sukacita. Ya kita percaya semua karena anugerah Tuhan yang diberikan buat kita semua ya, amin. Ya, amin. Saya bisa pulang pergi dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Ya di saat pulang kita lewat jalan alternatif, ya luar biasa ya. Jalannya kecil banget, tetapi bisalah dilewati. Ya sopirnya luar biasa ya, Patrick ya. Jadi bisalah di jalannya. Puji Tuhan kita bisa pulang sampai rumah tepat waktu dan masih ada sisa waktu sebelum kita Zoom ya, kan hari Senin ya saya pulang. Masih bisa mengikuti Zoom ya. Ya puji nama Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kita semua diberikan kesehatan, itu semua karena Tuhan ya, karena ya renungan yang pada Arman kasih sungguh luar biasa ya hari ini ya, bahwa kita harus bersyukur selalu menggunakan ya Tuhan kasih kita berapapun talenta yang Tuhan kasih buat kita, kita harus menjaganya dan kita harus bersyukur dan menjalankannya dengan taat dan setia ya. Ya firman-Nya, renungan yang luar biasa ya pada hari ini. Kita bersyukur banyak renungan yang Tuhan berikan lewat hamba-hambanya yang Tuhan kirimkan.
Ya, saya percaya hanya Tuhan yang dapat membalas segala kebaikannya ya. Oke, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Mazmur 16. Karena ini hari bahagia adalah bahagia orang saleh namanya. Mazmur 16 kita baca ya. Ayat 1 sampai 12. Oke, di layar sudah ada. Mazmur 16. Oke, ayat 1 sampai 11 ya. Ini adalah temanya adalah bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibir. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Ya, puji nama Tuhan ya. Firman yang luar biasa yang Tuhan berikan, bahwa kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang saleh ya, takut akan Tuhan. Dan di sini di firman dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi hanya Tuhan yang memberikan sukacita bagi kita semua ya. Karena Tuhan yang mempunyai semuanya, apapun yang ada di muka bumi ini adalah semua kepunyaan Tuhan ya. Jadi kita jangan ragu-ragu, percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur Tuhan begitu luar biasa ya buat kehidupan kita semua ya. Hingga saat ini saya juga mengucap syukur bahwa di firman ini dikatakan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi di dalam dunia ini tidak ada kasih yang sempurna selain daripada Tuhan. Ya, banyak berita yang kita sering baca ya, orang terdekat pun bisa menjadi musuh bagi kita semua. Jadi kita ya harus terus sering berdoa kepada Tuhan, apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita inginkan, kita harus terus
berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan merasa kita lelah ya untuk selalu memanggil nama Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan. Karena di firman Tuhan dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat, ada nikmat senantiasa. Ya Tuhan, rancangan Tuhan pasti selalu yang terbaik. Amin buat kita semua. Kita percaya masalah kehidupan itu boleh ada, tapi untuk menjadikan kita semua lebih kuat lagi dalam menghadapinya. Dan ya tadi firman yang renungan yang Pak Darman kasih juga luar biasa ini. Bacanya ya, apapun yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita, jaga dan kelola dengan bijaksana. Jangan semau kita, karena kalau kita asal-asalan, kita melecehkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita dipercayakan segala sesuatu, baik itu ya, baik itu untuk anak, untuk istri, pekerjaan, semuanya Tuhan perhitungkan. Jadi kita kayak ya, kita telah ya, kayak saya, maksudnya yang saya alami di saat kita kehidupan itu seperti roda berputar ya, di saat saya ya seperti Verlin, seperti anak-anak kita yang masih kecil-kecil bisa dekat dengan orang tuanya, berkumpul. Di saat sudah dewasa, punya dunia yang lain lagi, di saat sudah menikah, tidak bisa tambah jauh lagi kehidupannya. Dan bagaimana kita menjaga mereka semua. Ya, semuanya itu kita, ya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan ya, kita akan merasa kesepian, akan merasa kehilangan, ya hati kita tidak merasakan damai sejahtera ya. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melakukan aktivitas dan menjalankan semua, ya mungkin masing-masing kita punya talenta ya yang terbaik ya. Apa aja bisa kita kerjakan lah untuk Tuhan. Ya di gereja pun kita bisa lihat ya, bagian asyir, bagian kolektan, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Dan tinggal kita mau nggak membuka hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ya kita pun kembali lagi tadi, ya kita tidak bisa menjaga keluarga besar kita dengan kita ya kayak mertua di Sukabumi, koko saya di Jakarta, adik saya di Tangerang, tidak mungkin saya bisa lari warawiri ke sana kemari. Ya, semua ya kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Makanya kita harus sering-sering ya ikut fellowship Zoom, kita bisa mendengarkan kesaksian yang luar biasa ya. Ya kita bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita. Jangan kita ya ibadah seperti ini, ya jangan mempunyai pemikiran mungkin ya kalau bagi saya sih ya banyak berkat ya yang Tuhan sediakan. Tetapi kalau yang belum mendapatkan berkat ya harus kembali lagi ke kita pribadi ya. Apa yang bagaimana bahwa kita bisa membawa hati kita gitu untuk melekat kepada Tuhan. Makanya dalam setiap ibadah ya kita berdoa dulu. Kita banyak berdoa, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, penyembahan dengan sungguh-sungguh, buka hati buat Tuhan. Fokus akan Tuhan, pasti berkat Tuhan mengalir buat kita semua. Jangan kita
menyepelekan sebuah ibadah ya. Di dalam ibadah saya percaya banyak berkat yang Tuhan nyatakan. Ya, saya pun merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya tidak bisa menjaga keluarga besar saya, tetapi dengan saya mengikuti ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan, ya saya percaya mereka semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Kabar yang sukacita, kabar yang penuh berkat, selalu saya dengar dengan ya ada yang tidak baik, ya kita hanya bisa berdoa, serahkan semuanya ke Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan akan membukakan jalan terbaik untuk keluarga kita, mungkin ada yang dalam kesusahan. Ya kita hanya bisa berdoa, minta pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena di kitab ini sudah dikatakan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya di sini Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita semua ya. Di sini juga ya Tuhan, ya ayat 5 ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan tahu porsi kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Jadi ya memang secara hati merasa kedagingan ya, merasa kita tidak sanggup, tetapi kalau Tuhan sudah bekerja sungguh luar biasa ya buat kita semua ya. Kita percaya, ya saya pun merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ya, apapun yang ya saya hadapi, yang akan saya hadapi pun di tahun 2023 ini, ya saya tidak lepas dari doa. Biarpun mungkin ya orang-orang melihat oh sudah kehidupannya sudah enak, tetapi bagi saya ya saya harus lebih lagi dekat dengan Tuhan. Jangan kita sedang berada di zona aman, kita menyepelekan semuanya itu. Justru kita harus lebih melekat lagi kepada Tuhan. Kita harus lebih fokus lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena bagi saya waktu Tuhan itu sangat berharga. Makanya saya juga kemarin pas pulang dari Sukabumi, ya hanya bisa berdoa. Minta Tuhan lancarkan semua perjalanan saya, tibakan di rumah dengan selamat, sehingga kami semua sekeluarga bisa ikut fellowship Zoom pada hari Senin. Ya itulah bukti nyata Tuhan, biarpun kita lewat di daerah jalan alternatif yang sempit-sempit, tapi Tuhan lancarkan semuanya, hingga saya bisa pulang, masih ada waktu kita bisa buat makan dulu, buat mandi dulu, ya masih bisa kita ikut fellowship Zoom. Itu semua karena berkat Tuhan, karena kita memanggil Tuhan. Ya dulu saya pernah nganterin mertua saya pulang dari Sukabumi jam 1 aja, sampai rumah itu jam 7 ke setengah 8, macet. Ya kemarin puji Tuhan saya bisa pulang sebelum waktunya dimulai. Ya dilancarkan semua perjalanannya. Kalau jalan biasa macet, tapi lewat jalan alternatif ya puji nama Tuhan dilancarkan semuanya. Itu semua karena kita harus hidup berserah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, Tuhan selalu merancang yang terbaik. Kalau kita merasakan tidak baik, itu kembali lagi ke diri kita ya, koreksi ya. Jangan kita menyalahkan, oh Tuhan, kita sudah dekat, sudah berdoa tiap hari, sudah ibadah, ya kok berkatnya belum datang-datang juga. Ya, jangan menyalahkan Tuhan. Ya justru kita harus lebih kuat lagi mencari Tuhan. Jangan membuka celah buat si iblis. Jadi ya kita harus lebih fokus kepada Tuhan,
apapun yang kita ya rasakan, mungkin saat ini ada yang mengalami hal yang tidak baik, tapi kita harus lebih kuat. Jadikan Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kita. Ya, saya bersuka cita sekali buat ya bukan kita ya momen Imlek ini kan untuk Chinese ya. Biarpun saya sudah Kristen tetapi ya kita karena kita sudah pernah kita merayakan, jadi merayakan dalam rangka bertemu dengan keluarga besar. Kalau saya bersuka cita bisa bertemu dengan keluarga besar suami ya. Jadi ya belum semuanya ya. Jadi pokoknya juga ada satu yang belum kita temui. Ya waktu yang Tuhan berikan ya pasti yang terbaik lah. Ada waktunya. Keluarga besar saya belum ketemu semua. Ya, saya hanya bisa berdoa, video call, paling ya untungnya zaman sekarang udah canggih ya, video call udah bisa. Jadi itulah berkat Tuhan mempermudahkan kita, tapi kita jangan terlena dengan teknologi yang ada ya, tapi kita harus bisa bisa membagi ya, bisa mengaturlah semuanya, mengambil hikmat dari semuanya buat kita terus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan teknologi ya. Mengandalkan Tuhan nomor satu di dalam hidup kita, harus kita Tuhan di atas segala-galanya ya. Ya, kita di sini kita juga di ayat 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi kita harus mengikuti hati nurani kita, Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itulah yang menuntun kita untuk kita dekat dengan Tuhan, yang menuntun kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kemanapun kita melangkah, kalau kita terus memanggil nama Tuhan, ada aja yang Tuhan berikan hikmat di dalam hidup kita. Hikmat yang Tuhan berikan untuk kita bisa melangkah maju pasti bersama Tuhan. Jadi ya saya juga waktu saya nginep di rumah mertua saya nggak tahu ngimpi apa gitu. Ya, tahu-tahu saya hanya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pada saat tidur saya ngigonya seperti itu aja. Kayaknya di dalam mimpi yang ngedengar kata-kata yang nggak baik, ya saya hanya bisa bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya nggak ngerti apa itu yang saya impikan, tetapi hanya kayaknya di dalam mimpi saya terdengar kata-kata yang tidak baik, jadi saya hanya bisa bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya saya sadar sendiri bahwa saya kenapa ngomong dalam nama Yesus terus. Ya itulah kalau kita ya semuanya Tuhan yang punya rencana ya. Saya tidak bisa mereka-reka, tetapi ya jangan di dalam kehidupan kita, kemanapun kita melangkah, kita harus sebut dalam nama Yesus. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa melangkah pasti ke depan. Bukannya kita melangkah mundur ya, kita harus maju ke depan. Ya seperti kita menghadapi tahun demi tahun, khususnya tahun 2023 ini, kita tidak mungkin mundur ke belakang, tahun 2022 diulang gitu, nggak mungkin. Jadi kita harus maju ke depan 2023 ya dalam nama Yesus, apapun yang dihadapi ya kita harus ya dalam nama Yesus melangkah pasti. Jangan kita ragu-ragu untuk melangkah. Minta penyertaan Tuhan, kuncinya ya kita harus gunakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya kita khususnya saat ini kita bisa berfellowship bersama, harus terus kita lakukan taat dan setia
seperti lagu yang Pak Yongki nyanyi ya waktu dulu ya. Ku mau taat, ku mau setia. Jadi kita harus taat dan setia melangkah bersama Tuhan. Dan di sini ayat 8-nya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jadi kita kuat karena Tuhan beserta dengan kita. Kita tidak akan pernah goyah dan Tuhanlah yang menopang kita. Apapun permasalahan kita, kita tidak akan pernah sampai tergeletak. Asalkan kita selalu melekat dan memanggil nama Tuhan. Kuncinya ya kita harus taat, kita harus setia. Jangan berpaling daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Jadi kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan di sini juga sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tuhan di firman ini sudah dikatakan, di dalam Tuhan hanya ada sukacita, tidak ada duka cita. Jadi bersukacitalah senantiasa ya buat kita semuanya. Dan kuncinya yaitu kita harus diam, dengarkan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, setiap saat kita harus mencari Tuhan lewat pujian, lewat doa, melekat kepada Tuhan, panggil nama Tuhan dimanapun kita berada, belajar mengucap syukur di dalam segala hal, apapun yang kita rasakan, baik makanan, minuman, lewat apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita dipertemukan dengan seseorang, mungkin ya teman baru, keluarga baru, ya kita bersyukur. Kayak kita ya khususnya kita kayak di gereja ya, kalau ada jemaat baru itu adalah keluarga kita yang baru. Tuhan mempertemukan, ya kita harus menjaganya. Ya, biar keluarga kita tambah besar, ya, berkat Tuhan juga luar biasa. Amin. Ya, di sini juga dikatakan sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tuhan tidak merancang seperti firman sudah dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Itulah bukti nyata rancangan Tuhan pasti yang terbaik, bukan yang tidak baik. Tuhan pasti ya memberikan sukacita lah, damai sejahtera buat kita semua. Kita harus kuat, pola pikir kita aja yang harus kita fokuskan, bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Yang tidak baik itu bukan rancangan Tuhan. Jadi kita harus percaya sepenuhnya. Karena di firman sudah dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi itulah bagi kita yang saat ini tidak melihat tapi percaya adalah berkat yang luar biasa buat kita semua. Terus bersatu hati di dalam Tuhan, terus melayani Tuhan. Ya, pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja ya, tetapi di dalam rumah pun kita harus melayani juga. Ya contohnya ya semua ada talentanya masing-masing ya, kayak seorang suami ya kalau dia bekerja ya bekerja di kantor atau berdagang itu tugasnya. Tapi kalau seorang istri mungkin ada yang bekerja, ya semua ada talentanya masing-masing. Kayak saya
ya ibu rumah tangga, ya saya lakukan pekerjaan saya, ya cuci pakaian, gosok, masak, ya anak-anak, Berlin, ya belajar, ya semua ada talentanya masing-masing. Ya, terus kita juga harus jaga hati kita di dalam masalah apapun, dalam rumah tangga ya harus dengan ya sabar, dengan kalau lagi ya salah satu lagi tinggi ya saya diem, ya ya dibawa ini aja lah, dibawa suasana damai lah. Ya, ya saya ya itulah kehidupan ya, bahwa kita harus bersyukur selalu apapun yang kita hadapi. Ya rumah Tuhan itu di dalam rumah tangga kita pun adalah rumah Tuhan. Apa yang kita miliki semua milik Tuhan. Gereja pun milik Tuhan. Jadi dimanapun Tuhan ada. Karena Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Jadi kita kemanapun Tuhan ada. Tuhan menyertai kita. Yang penting selama kita memanggil nama Tuhan, pasti Tuhan ada, hadir di dalam hidup kita. Kecuali kalau kita tidak pernah memanggil nama Tuhan lagi. Ya, bukan Tuhan yang menjauh ya dari kita, tetapi kita pribadi yang menjauh dari Tuhan. Tuhan itu selalu melekat pada kita. Ya, kalau kita tidak dipanggil, Tuhan tidak, kita menjauh dari Tuhan, gimana Tuhan mau menjawab? Karena kita tidak pernah memanggil dan tidak pernah meminta kepada Tuhan. Ya, perkatakanlah semuanya, segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan ya kita jalankan tugas-tugas kita yang bisa kita lakukan untuk pemulihan nama Tuhan. Jadi terangnya Tuhan dimanapun kita berada. Ya kuncinya saya pribadi, kalau kita mau mendapatkan berkat dari Tuhan, ya kita harus memperbaiki diri kita dulu. Berkati diri kita sendiri, baru kita bisa memberkati keluar dan jadi terangnya Tuhan. Ubahlah perkataan orang di luar sana menjadi berkat bagi kita. Karena kalau tindakan kita yang tidak baik, orang akan berkata kita tidak baik. Dan ya kalau perkataan orang tidak baik, ya nggak jadi berkat juga buat kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Orang kadang kalau kita tidak berperilaku rajin ke gereja, tapi perlakuannya tidak baik, ya orang akan berkata, orang Kristen tidak baik. Jadi kita harus memperbaiki diri kita dulu, baru kita ya merasakanlah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Itu aja firman Tuhan pada malam hari ini. Teruslah taat, teruslah setia di dalam Tuhan, ya karena Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua yang terus mencari Tuhan dan terus melekat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Amin. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih buat segala firman-Mu yang telah Engkau taburkan Tuhan pada kami semua lewat hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu selalu Tuhan membuat kami semakin kuat Tuhan dalam menghadapi apapun tantangan di tahun 2023 ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus melekat kepada Engkau Tuhan dan pakai kami semua Tuhan sebagai alat-alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Apapun yang kami miliki Tuhan, kami percaya semuanya adalah kepunyaan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu merancang yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu memberikan sukacita penuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan keluarga lepas keluarga Tuhan, selalu Tuhan Engkau berkati dan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga keluarga lepas keluarga Tuhan mempunyai kesatuan hati Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan.
dan dapat memenangkan jiwa Tuhan dimanapun keluarga kami berada Tuhan. Selalu menjadi terang-Mu terpancar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh keluarga kami Tuhan. Keluarga besar kami Tuhan. Di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Yang sanggup Tuhan. Memberikan yang terbaik Tuhan. Segala apapun yang kami bawa Tuhan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Segala pergumulan apapun juga Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Baik yang sakit Tuhan sudah Engkau sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang lemah telah Engkau kuatkan. Dan yang berbeban berat Tuhan telah Engkau gantikan segala bebannya menjadi berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau merancang Tuhan semua yang terbaik, semua yang terindah Tuhan. Selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada WL. Ini apa ya? Nongol ini. Oke aja. Oke, lanjut lagi bersama saya di sini. Ya, PL-nya lagi ada tugas sekolah. Oke, sekarang masuk yang ini aja. Oke. Ya, ayat hafalan pada malam hari ini di 1 Yohanes 4 ya, ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke, langsung aja. Langsung aja siapa yang sudah siap? Ya, Gio sudah resen. Oke, silakan Gio. Oke, dia bilang maminya dulu nih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada jadi blank mami. Ya dulu deh. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kita, kamu tuh kita sih? Kamu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oh iya. Oke. Ya, sekarang maminya deh. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terima kasih. Tuhan berkati. Ada lagi? Bu Tanti sudah buka? Open mic. Silakan. Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke, Tuhan berkati Bu Tanti. Terima kasih. Ya, Tante Lipong sudah open mic, silakan. 1 Yohanes 4 4b. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Oke. Tuhan berkati, Tante Lipo. Amin. Ada lagi? Gracia, udah siap ya? Ke tangan tuh Gracia. Oke. Silakan. Ayo Gracia. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Benar? Benar? Gracia, ayo Gracia. Ayo Gracia. Ayo. 1. Cepetan. Mana ya Gracia ya? Ada suaranya nih. Cepetan, yang dulu sini dulu. Ayo. Apa tuh? 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ore. Amin. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pinter ya. Oke, ada lagi. Mama udah siap? Satu Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati, Ma. Ya, siapa Amin, lagi? amin. Kita Ochen sudah siap? Ya. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Daripada roh yang ada di dalam dunia. Udah? Ya. Oke, Tuhan berkati Cita Ochen. Terima kasih, Mary. Nah, selanjutnya siapa nih? Bu Legia masih ngumpet. Darman sudah siap? Yang kasih ayat nih. Siap. Siap. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke, terima kasih. Lanjut. Itu Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Oke, lanjut. Sebab yang ada dalam aku Ya, Nathan. Oke, ayo Nathan, are you ready? ayat 4b. Sebab Yang ada di dalam kamu. Sebab Roh yang ada di dalam kamu yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Oke. Ayo, Gracelia Valentine. Grace. Go. Ayo. Tinggal kamu yang belum, ayo. Teman. Cepat. Gracia jadi putri ya. Gracelia Valentine, ayo. Yang kencang suaranya. Grace. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh ada dalam dari roh yang ada di dalam dunia. Oke, Sudah lengkap ya. Lanjut. Tuhan berkati Grace, Nathan semuanya.
Oke, selanjutnya ya kayaknya Bu Legi udah siap nih. Martin. Ayo Tin. Ayo. Tin. Ada. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari ada yang daripada roh dan Daripada roh daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke. Ya, geser, Ya, geser. Maminya. Geser. Ya. Geser. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Oke, Tuhan berkati. Geser lagi. Digeser lagi nggak nih? Kakak, lagi apa belajar? Ntar Bapaknya. Bapaknya mana Bapaknya? Wah, galak nih hari ini Bapaknya singa gambarnya. Nani ngeri. Nggak ngerti aku. 1 Yohanes 4 ayat 4b ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke. Kak. Oke. Ayo Kak maju Kak. Ayo udah Ayo, ada lagi? Martin, ayo kamu. Udah. Iya. Ayo. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sini dong, nggak kelihatan. Ini yang 1 Yohanes 4 Ya. ayat 4b. Ya. Sebab Sama dulu. Sebab. Ntar aja dia lah. Ntar aja. Oke. Ending dulu. Ya, dia nggak hafal. Ya. Oke, Filia sudah siap? Oh, Pak Manuel sudah siap kayaknya. Oke, aku dulu ya. Iya. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab iman yang ada dalam kamu, 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Oke, amin. Ayo Ibu, sudah siap Bu? 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke, terberkati. Ayo Pak Immanuel. Lari orangnya. Oke, terberkati ya, Bu Mila, Filia. Sudah, ada lagi Pak Johan. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke. Siapa lagi nih? Fania, Patrick. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke. Pinter. Satu lagi mana? Lagi sakit. Waduh, sakit. Sakit apa? Mentukku sakit. Oke, saya ya. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke, Tuhan berkati.
Ya, ada pengumuman, Johan? Ikut. Verlin, ya. Ya. Roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Di dalam dunia. Ya. Cil. Oke, Matthew sudah siap? Tatan, tunggu. Iya, iya. Ini pemakaian kata profil aktif bahasa Iya, iya, iya. Oh, itu ya? Iya, iya. 1 Yohanes 4 Ya. Ayat 4b. Oh, 4b. Oke, oke. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Oke. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke. Tuhan berkati, Matthew. Oh, it's very kind. Very kind. Oke, ada 23 orang ya, saya sebutin ya. Pertama, Ibu Vera, Gio, Ibu Tanti, Bu Livong, Gracia, Pak Yongki, Ibu Tuanti, Citalcen, Pak Darman, paket ya, Ibu Ana, Fani, Nathan, Grace. Ibu Martin, Ibu Legia, Pak Henry, Matthew, Filia, Bu Mila, Bapak Yohan, Ania, Mary, Verlin. 23 orang. Ada yang belum disebut? Semua Ada ya. coklat belum? Hah? Coklat belum? Coklat. Siapa coklat? Coklat, permen coklat. Ntar dong, Kan Valentine. bingung. Kata Lipong bagi coklat. Ntar, gampang. Oke. Tinggal pilih. Iya. Oke. Pak Yohan, ada pengumuman? Ya, shalom saudara-saudara. Ya. Belum. Belum? Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada yang melayani pada malam hari ini. Yo sebagai multimedia, Ferli sebagai WL, dan Bu Meli sebagai pembawa firman dan nanti doa syafaat. Kami pun mengucapkan terima kasih. Seperti biasa, saudara, nanti di esok hari kita akan bergabung dengan Bethany Anointing Office untuk pembelajaran SOM untuk melanjutkan pelajarannya. Lalu nanti di tanggal 5 Februari kita akan mengadakan acara ulang tahun gereja Bethany Immanuel ya. Jadi bagi ini kita mengadakan perjamuan kasih bagi saudara yang ingin menabur dari makanan, bisa mengisi list yang ada di gereja Bethany Immanuel. Tapi kalau seandainya enggak pun nggak apa-apa. Lalu yang selanjutnya itu tanggal 11 Februari kita adakan doa pengerja yang perdana jam 5 sore ya. Jam 5 sore, saudara ya. Nanti di doa pengerja ini akan dibahas tentang agenda-agenda program-program gereja, saudara ya. Lalu yang selanjutnya tolong bagi saudara yang tahu atau ingin beribadah padang di salah satu tempat, tolong diberi kabar ya, diisi list yang ada di gereja, di grup gereja Bethany Immanuel supaya menjadi bahan masukan untuk Bapak Koordinator di dalam acara ibadah padang yang akan diadakan di 18 Mei, tanggal 18 Mei, karena di bulan April pasca bertepatan dengan puasa atau lebaran ya, gitu.
ada momen-momen itu, jadi kita ibadah padangnya akan diadakan di tanggal 18 Mei. Dan selanjutnya untuk anak-anak mungkin untuk acara bermain itu akan dibicarakan tepatnya di doa pengerja nanti dengan guru sekolah minggu, saudara ya. Itu saja pengumumannya, dan nanti minggu kedua kita perjamuan kudus ya saudara. Baik, itu saja beberapa hal pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk ayat hafalan nanti pada hari Senin di Mazmur 16 ayat 11 ya. Tolong dicatat, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ayongki jadi cantik ya. Cantik apa cakep? Mazmur berapa, Ibu? Mazmur 16 ayat 11, Pak. Oke. Mazmur 2. Mazmur 16 ayat 11. 16. Ya. Ayat 11. Oke, ya. sip. Oke, sip. Oke, ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita ada yang mau didoakan? Biasalah. Ya, oke. Lika gimana kabarnya? Belum, masih berlanjut. Sabarlah. Iya. Ini titip doa lah. Iya. Kita doakan terus ya. Hah? Oke, Fani. Nanti doa syafaat ya, Fani. Fani ya. Doain Tante Like, Tante Lipong. Boleh. Tante Lipong terapi ininya ya, tangannya ya. Iya. Belikan Like urat di lehernya ya kayaknya. Iya, lagi dicek. Ya, bagus. Ada penyumbatannya. Iya. Urat di leher Tante Like. Ya Tuhan ya lepaskan penyumbatannya ya. Membukakan jalan aliran penyumbatannya ya. Penyumbatan di darahnya biar alirannya baik. Oke. Kita doakan juga si Ribka ya yang akan melahirkan di bulan Februari, ya diberi kelancaran. Ya. Bu Tanti juga diberikan kesehatan ya. Terus Tuhan pulihkan kesehatannya. Dan anak-anak yang sedang ujian, ya Tuhan berikan kepintaran dan kesehatan. Biar lulus. Biar lulus semua, nilainya baik semua. Tuhan. Ada lagi yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan, Grace? Ngomong. Iya, apa? Kasih tahu cucunya biar. Ya. Cepat sembuh batuk pilek ya dia. Oh iya. Oh, batuk pilek gitu aja. Kemarin mamanya batuk pilek ya. Grace. Iya. Ibu Ana udah sembuh? Ya, puji Tuhan Bu, sudah. Gantian Grace ya. Ya kan, Grace. Cepat sembuh batuk pileknya. Terus doain juga mamanya Ibu Pingsat Putri ya, sedang sakit. Mamanya Ibu Pingsat Putri. Ya hadir ya. Oke, itu aja. Ada lagi? Sudah dicatat, Fania?
Ya. Oke, itu aja. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh mengikuti ibadah Zoom Fellowship Tuhan Yesus. Biar Tuhan, Engkau yang memberkati setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pelayanannya. Berikan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami boleh mendapat pesan, rema untuk kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sepanjang waktu ini Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, menyerahkan segala pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang dapat kami andalkan Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan daripada setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau yang mengurapi kondisi tubuh kami Tuhan, supaya dapat fit Tuhan Yesus, supaya dapat beraktivitas dengan baik Bapa. Terkhususnya Tuhan, kami berdoa untuk Tante Lipong, Engkau jamah Tuhan, segala sakit penyakitnya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Lika Tuhan, Engkau berkati Tuhan segala apa yang sakit penyakitnya Bapa, terkhususnya dalam bagian leher Tuhan. Kami percaya Engkau jamah, Engkau urapi Bapa, supaya Tante Lika boleh sembuh, boleh pulih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Tanti Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi Bapa, Engkau yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya Tante Tanti boleh terus pulih Tuhan Yesus. Ada mujizat-Mu Tuhan untuk Tante Tanti Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter dari atas segala dokter Tuhan untuk Tante Tanti Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk mantunya Ciripka yang bulan Februari Tuhan akan melahirkan. Kami percaya Tuhan, Engkau urapi Bapa Ciripka dan bayinya Tuhan, supaya terus sehat Bapa sampai akhirnya nanti Ciripka boleh melahirkan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semuanya Engkau lancarkan Tuhan Yesus, mulai dari dokter, perawat Tuhan, bahkan Ciripka sendiri Bapa, Engkau berikan kondisi kesehatan yang baik Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh senantiasa Tuhan bertemu Bapa. Berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh keluarga besarnya yang ada di Amerika Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang melindungi Bapa dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati segala pekerjaannya Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun itu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Grace Tuhan yang saat ini sedang batuk pilek Bapa. Berkati Tuhan, Engkau urapi, biar kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus selalu menyertai Grace Tuhan Yesus. Grace boleh sembuh Tuhan dan boleh beraktivitas kembali dengan semangat Bapa. Kami juga berdoa untuk Ko Patrick Tuhan yang saat ini sedang tidak enak badan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan, Engkau yang mengurapi Bapa, supaya besok ia boleh kembali fit Tuhan, kembali semangat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semuanya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk mamanya Tante Pingping Tuhan, Engkau yang memberkati, menyembuhkan Tuhan Yesus. Segala sakit, penyakit Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau berkata hati yang gembira adalah obat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan segala sakit penyakit apapun itu akan sembuh Tuhan di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan apabila saat ini kami sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, sedang mengalami tidak enak badan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter Bapa, Engkau adalah
semangat kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu karena kami tahu Tuhan Engkau yang menjaga setiap kami Bapa. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan di hari-hari ini mungkin banyak sekali gejala-gejala sakit penyakit Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang melindungi dan mengurapi setiap keluarga kami beserta dengan kami Tuhan Yesus. Engkau yang melindungi dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ada buat kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, Gereja Betani Jemaat Immanuel Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Sejak gereja ini berdiri sampai dengan saat ini Tuhan, tiada pernah henti-hentinya Tuhan kami melihat kebesaran-Mu yang luar biasa untuk gereja ini Bapa. Berkati Tuhan di memasuki 2023 ini Bapa, kami tahu Tuhan banyak sekali Tuhan keinginan kami yang akan dilaksanakan Tuhan Yesus, program-program yang akan dibentuk Bapa. Engkau berkati Tuhan seluruh pengerja Tuhan Yesus yang mengambil bagian, biar Engkau berikan hikmat marifat-Mu Bapa, dan setiap apapun yang diambil kebijakan program Tuhan Yesus boleh menjadi gereja-Mu ini, gereja yang sungguh luar biasa Tuhan, bukan secara kuantitas saja Bapa, melainkan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang selalu dimenangkan Tuhan. Kami memiliki jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan Yesus, kami memiliki hati yang sungguh melayani-Mu Bapa. Biarlah lewat gereja ini Tuhan, kami boleh bertumbuh, kami boleh belajar Tuhan Yesus untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan Yesus semua daripada setiap kami Tuhan Yesus yang boleh mengambil bagian apapun itu Tuhan, tidak terkecuali kami percaya Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan hati yang sungguh melayani-Mu Bapa. Dan lewat dari program-program yang sudah direncanakan Tuhan, biarlah semuanya ini kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengumpulan dana pembangunan Bapa, di mana kami akan membayar sewa kembali Tuhan di tahun ini Tuhan. Kami percaya nggak ada yang mustahil Tuhan, Engkau yang sungguh menyiapkan dananya Tuhan, apapun itu Tuhan, segala keperluan kami, nggak ada yang mustahil untuk-Mu Bapa. Dengan waktunya tiba Tuhan, semua dana akan tercukupi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau yang berkati Tuhan, dari pemerintahan teratas sampai yang terendah sekalipun Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan supaya bangsa ini adalah bangsa yang Kau sukai Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus mengurapi bangsa ini Bapa. Berkati Tuhan rumah kami, tempat di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Berkati Tuhan setiap tetangga kanan kiri belakang kami Tuhan. Biarkan Tuhan berikan kami terang dan garam Tuhan dimanapun kami berada, di lingkungan kami, di pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Tuhan, di sekolah kami, biarlah Tuhan Yesus kemuliaan-Mu boleh terpancar Tuhan melalui kami semua Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan, berbicara untuk setiap kami Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan, Engkau yang menjagai kami dalam waktu kami tidur dan dalam waktu kami bangun Tuhan. Biarlah semua kami mau kembalikan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau menerima berkat-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan. Engkau satukan keluarga kami ya Tuhan. Biarlah di setiap pergumulan, permasalahan yang ada di dalam keluarga kami ya Tuhan, kami memandang Engkau sebagai kepala keluarga di tempat kami masing-masing ya Tuhan, dan kami saling mengasihi kepada sesama kami ya Tuhan, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami ya Tuhan, sehingga keluarga kami akan membawa dampak yang luar biasa bagi lingkungan kami, bagi dimanapun keluarga kami berada ya Tuhan. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan penyertaan yang Engkau berikan ya Tuhan di saat kami lemah,
Engkau kuatkan kami. Di saat kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami hendak menerima berkat daripada Engkau ya Bapa. Kami percaya dengan iman kami pada malam hari ini Engkaulah yang memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, cucu-cucumu, diberkatilah setiap pelayananmu, pekerjaanmu, aktivitasmu, pelajaranmu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik, karena Yesus Kristus akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berfoto. Gracia, Grace. Gio, anaknya Pak Darman, pasukannya. Nathan, mana Nathan? Ayo Nathan. Fani. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Waduh, pakai kacamata. Siapa Gracia? Ayo, anak-anak ayo. Mana jempolnya? Kita itu. Ayo hitung. Satu. Satu, dua, tiga. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, Saranio. Mana? 3, 2, 1. Saranio. Dadah. Dadah. Amin. Terima kasih. Dadah semuanya. Berkati Pak Yohan, Bu Mary. Berkati. Selamat Darman. Amin. Ya, Pak Yohan. Terima kasih. Ibu Vera, Tuhan berkati. Saya izin live ya. Selamat istirahat. Berkati semua.